kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Nah sekarang ya, agar lebih semangatnya bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu. Di sana? Iya. Nah, Ivan ya, tepuk semangat. Semangat. Naik budaya ya, budaya baik dan kebiasaan yang berpihak kepada murid ya. Nah tujuannya apa? Agar kalian ya bisa menjadi murid yang memiliki perilaku yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri maupun kepada sekolah. Nah kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan antara siswa dengan guru ya. Jadi disepakati itu ya. Jadi semua nanti kalian menuliskan dalam apa yang mau disepakati. Kemudian nanti nilai-nilai dimasukkan. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. 9, 2, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mauliza dari SMP Negeri 2 Papalang. Saya sangat merasa senang dengan kegiatan di kelas pada hari ini, yaitu membuat keyakinan kelas. Saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Hamzah, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, Pusat Tata Usaha dan Perpustakaan SMP Negeri 2 Papalang. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam mengikuti diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Saya di sini tidak bermaksud menggurui Bapak dan Ibu, tapi di sini saya menyelesaikan tugas aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak pada modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Baik Bapak Ibu, agar suasananya lebih semangat lagi, kalau saya mengatakan SMP Negeri 2 Papalang, Bapak Ibu jawab luar biasa. Bisa Bapak Ibu? Ya. Negeri 2 Papalang luar biasa. Ya, satu kali lagi ya. SMP Negeri 2 Papalang luar biasa. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid. Jadi di sini untuk meningkatkan rasa tanggung jawab murid terhadap lingkungan sekolah maupun terhadap dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu tentu mengetahui budaya positif di sekolah itu. Di mana-mana saja itu Bapak Ibu. Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Datang tepat waktu. Terus? Iya, memakai seragam. Iya. Itu merupakan contoh dari budaya positif seperti mengikuti upacara bendera. Itu juga merupakan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya langsung saja di sini untuk mengefisienkan waktu. Di sini alur kegiatan. Adapun alur kegiatan yang pertama adalah pendahuluan atau pembukaan yang sedang berlangsung ini selama 5 menit. Kemudian kegiatan inti selama 30 menit. Di dalam kegiatan inti ini saya akan membahas mengenai keyakinan kelas, kemudian kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, kemudian diskusi atau sharing 20 menit dan penutup selama 5 menit. Nah, sekarang yang pertama saya akan membahas mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Jadi di sini keyakinan kelas ini merupakan penyatuan pikiran atau kesepakatan oleh siswa. Jadi bukan cuma guru, kesepakatan antara siswa dengan guru terbentuklah sebuah keyakinan kelas yang kemudian diturunkan menjadi nilai-nilai kebajikan dan diterapkan di kelas-kelas. Begitu ya. Oh ya, Bu Rita angkat tangan. Kenapa Ibu? Apa? Oh ya, baik Ibu. Apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Karena selama ini menurut Ibu Rita tidak pernah mendengar kata keyakinan kelas lalu peraturan kelas, begitu ya Bu ya. Nah, mengapa harus keyakinan? Karena itu biasanya itu hanya guru yang menyepakati tanpa ada kesepakatan dengan siswa. Jadi di sini cuma guru yang menentukan. Itu kalau peraturan dia sebelah pihak saja menentukan. Yang mengambil keputusan cuma guru saja. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu melibatkan siswa. Dari kesepakatan siswa dengan guru terbentuklah namanya keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara universal ini di seluruh dunia menyepakatinya ya, tanpa melihat latar belakang suku, budaya, agama maupun negara.
Nah, nilai-nilai kebajikannya itu misalkan di sini disiplin, tanggung jawab, kemudian budi pekerti, jujur, kasih sayang, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu Bu ya. Nah baik, di sini juga saya mengajak Bapak Ibu guru, terutama kepada wali-wali kelas. Ini momennya sangat pas sekali di tahun ajaran baru ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Jadi di sini ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Hasil kesepakatan itu terbentuklah sebuah keyakinan kelas. Nah bagaimana cara langkah-langkah membuatnya? Nah ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang Bapak Ibu bisa terapkan nanti di kelasnya. Yang pertama adalah guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja usulan yang diperlukan atau disepakati bersama. Jadi siswa, kita sebagai guru menyuruh siswa untuk menuliskan usulan apa yang mau disepakati. Misalkan si A menuliskan misalkan datang tepat waktu atau masuk kelas tepat waktu, begitu ya. Kemudian si B mungkin mengatakan sebelum belajar harus berdoa. Nah, semua itu usulan murid itu kita tulis di papan tulis. Kalau ada 20 misalnya masuk ke disiplin. Tentu Bapak Ibu ya. Misalkan kalau belajar berdoa sebelum belajar, dia masuk ke nilai kebajikannya budi pekerti. Dan misalkan lagi sebelum keluar meminta izin kepada bapak atau ibu guru yang mengajar, itu masuk menghargai. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak, cukup 4 sampai 5 poin saja. Kalau terlalu banyak nanti siswa tidak mengerti, tidak mengingat apa itu keyakinan kelasnya. Cukup 4 sampai 5 poin. Misalkan saya kasih contoh, keyakinan kelas 92. Pertama misalkan budi pekerti, kemudian disiplin, kemudian tanggung jawab, misalkan Bapak Ibu ya, kemudian kasih sayang. Nah, nilai disiplin, kasih sayang itu semua itu kan sudah disampaikan kepada siswa. Dari usulan siswa kita bentuk nilai kebajikan. Oh, kasih sayang masuk di mana, disiplin masuk di mana. Seperti Bapak Ibu ya. Jadi siswa mengetahui karena kita melibatkan siswa untuk membuat keyakinan kelas. Itulah yang membedakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan cuma dilakukan oleh guru saja, cuma guru yang menentukan tanpa melibatkan siswa. Tapi kalau keyakinan itu melibatkan siswa di dalamnya. Nah, setelah keyakinan kelas terbentuk, ini disepakati, ditandatangani oleh guru dan semua siswa. Ini tujuannya apa? Agar siswa itu lebih bertanggung jawab, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada sekolah. Dengan begitu, proses belajar mengajar tentu berorientasi kepada siswa dan dapat mewujudkan siswa yang berprofil belajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa untuk membuat keyakinan kelas ya? Iya. Baik, saya lanjut lagi ke posisi kontrol guru. Ini menurut Ian Gosen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat itu posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang kelima posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah di sini yang pertama posisi kontrol guru sebagai penghukum. Guru di sini yang bertindak sebagai penghukum biasanya melakukan hukuman fisik. Ini kan biasa kita sering menyuruh anak-anak kalau melakukan kesalahan lari keliling lapangan, terus berdiri di depan, ya kan? Atau misalkan membersihkan WC, itu kan merupakan hukuman fisik. Kalau hukuman verbal, jadi di sini posisi kontrol guru sebagai penghukum biasanya ini guru berbicara keras, ada ancaman di dalamnya, dan mungkin berkata, patuhi aturan saya atau awas, seperti itu ya, atau awas, ibu terkadang masuk di kelas, seperti itu. Kemudian kamu selalu saja salah, kemudian selalu dan pasti selalu, yang terakhir selesai. Ini
merupakan posisi kontrol guru sebagai pemukul. Nah, yang kedua, posisi kontrol guru sebagai penguat merasa bersalah. Di sini, guru dalam posisi kontrol ini berbicara agak lambat, dia agak lembut. Ya, misalkan contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali harus ibu beritahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi di sini murid di sini akan merasa dirinya tidak berguna karena dia mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Karena ini guru memberikan kata-kata atau memberikan kalimat positif ini yang membuat siswa itu merasa bersalah dengan kesalahan yang dia lakukan dengan kata-kata yang dilontarkan tadi oleh ibu atau bapak gurunya. Nah, lanjut lagi, yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Ini guru sebagai teman pada posisi ini tidak dapat menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dengan berkata, ayo bantulah demi. Biasanya kalau siswa mengalami masalah, ketika guru tidak membantu, di situ siswa akan merasa kecewa karena sudah menganggap guru itu sebagai temannya. Jika tidak dibantu, siswa akan merasa kecewa. Nah, selanjutnya di sini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dalam posisi kontrol sebagai pemantau itu mengawasi setiap tingkah laku siswa saat di sekolah berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Misalkan saat bertindak sebagai pembantu, guru itu melakukan pencatatan atau mengecek, ya, terus menggunakan bukti terhadap tindakan yang dilakukan siswa. Misalkan kalau siswa pada saat belajar ketiduran, mungkin kita memfotonya, itu kan sebagai bukti, oh siswa ini seperti ini. Seperti Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya yang kelima, posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai posisi manajer sebenarnya adalah manajer, ya, posisi guru sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol guru ini, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi di mana ini? Apakah penghukum, penguat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira posisi Bapak Ibu di mana ini? Penghukum. Penghukum. Tergantung situasi. Begitu Bapak. Ya, kadang juga sebagai teman, kadang juga sebagai penghukum. Dan saya juga sebenarnya ini posisi saya ini sebelum saya melakukan atau mengikuti pendidikan guru penggerak, ini posisi kontrol saya ini sering sebagai penghukum. Kalau saya melakukan kesalahan, lalu saya hukum. Di antara dengan hukuman verbal ataupun dengan hukuman fisik. Tapi mudah-mudahan ke depannya dengan mempelajari modul 1.4 ini budaya positif, kita ya, terutama saya ini akan menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer. Bagaimana kita menerapkan posisi kontrol guru sebagai hukum? Apalagi sekarang kan kurikulum merdeka. Dalam pembelajaran bukan lagi anak merdeka, kalau dihukum dia akan merasa tertekan. Jadi Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer yang mampu membimbing, memberi arahan, ya, dan bisa juga mempertanggungjawabkan kesalahan siswa. Kalau siswa salah, ya suruh bertanggung jawab, ya, dengan tentu melontarkan kalimat-kalimat positif dan tidak melontarkan kalimat-kalimat ancaman seperti itu. Nah, baik. Yang terakhir ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu biasa digunakan kalau siswa mengalami misalkan masalah atau kasus yang ada di sekolah. Kita bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, nah ada pun langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, misalkan kalau siswa mengalami masalah atau ada kasus, yang pertama yang kita lakukan sebagai seorang guru adalah menstabilkan identitas. Ya, bagaimana caranya? Ini kita dengan berkata bahwa setiap orang itu tidak ada yang sempurna, bahwa melakukan kesalahan itu merupakan hal yang biasa, bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi identitas anak ini bisa stabil dengan kita mengucapkan kalimat-kalimat positif seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini kita menanyakan kenapa dia melakukan kesalahan itu, kenapa dia melakukan misalkan terlambat datang ke sekolah, apa alasannya. Jadi kita validasi tindakan yang salah itu, kenapa dia melakukan seperti itu. Jadi di sini dengan kita menanyakan, jadi di sini siswa ini merasa dirinya diperhatikan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini lebih kepada inceran kepada dirinya sendiri. Kita tanyakan keyakinan, kenapa dia melakukan hal seperti itu, kemudian apakah ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang dia langgar. Misalkan kalau terlambat ke sekolah berarti dia melanggar keyakinan sekolah kedisiplinan. Berarti menanyakan ke siswa, apakah dia bersedia untuk memperbaikinya. Nah, kalau dia bersedia, apa yang dilakukan seperti itu dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Baik Bapak Ibu, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu dari ketiga tadi itu materi yang saya bawakan mungkin bisa ditanyakan atau agar memberikan tambahan. Saya persilakan. Bagaimana Pak? Tidak ada yang mau ditanyakan? Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak Kontrol guru. kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada iman diri. Dan itu tingkat kesalahannya itu berbeda-beda. Nah, jadi ada yang agak berat, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang ringan. Jadi karena itu, jadi menurut saya ya tergantung situasi. Kalau memang situasinya itu memberatkan, ya hukuman yang tentu kita posisi guru sebagai untuk jadi saya berharap pada tapi ketika melihat bahwa kesalahan anak-anak itu berada pada tingkat sedang atau ringan, ya tentu ya bagaimana kita merangkul dalam kata bahwa ya sebenarnya intinya diperbaikilah, karena ada itu kita harus lihat juga artinya apa, bahwa ketika fatal masalahnya kalau kita yakin ada kejerah itulah yang sekarang merasa bahwa kita ini ya jangan bilang mukul apa sebagainya, tapi mengubah dalam kata bahwa bagaimana kesalahannya itu tidak terjadi lagi, bahkan seperti itu sementara. Jadi saya itu tergantung situasi. Oke, terima kasih. Tadi Bapak, posisi kontrol guru sebagai penghukum tergantung dari situasi Bapak ya. Kalau kontrol guru sebagai penghukum itu ini kan kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Kalau kita menggunakan sebagai penghukum itu anak-anak tidak akan merasa ini bukan dari dirinya sendiri. Apakah dengan cara kita menghukum anak-anak itu bisa disiplin? Seperti itu. Saya kira selama ini saya juga menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Bukan anak-anak merasa disiplin, itu dia merasa takut.
seperti itu. Tanpa takut bisa juga kalau seperti Bapak katakan positif hukum sesuai dengan kesalahan dilakukan kecil atau ringannya. Ya mungkin bisa kita sebagai seorang guru menggunakan positif kontrol sebagai hukum, tetapi di sini jangan menggunakan ada suara mungkin yang ada ancaman seperti Bapak Ibu ya, mungkin di sini menghukumnya ke arah yang positif seperti itu, misalkan siswa yang misalkan tidak mengerjakan tugasnya mungkin bisa disuruh mengerjakan tugasnya. Mungkin bisa saya mengenai budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Merdeka Belajar. Saya Haji Hamzah SPD MPD, Kepala SMP Negeri 2 Papalang, untuk memberikan umpan balik kepada calon guru penggerak NIMADE tentang budaya positif. Setelah mengikuti tadi paparan dari calon guru penggerak tentang budaya positif, ini sangat bermanfaat, di mana pada kesempatan ini adalah awal-awal tahun pelajaran. Ini sangat perlu untuk diterapkan setiap guru mata pelajaran pada awal dia masuk, terutama adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini memang perlu kita terapkan, membuat kesepakatan terhadap siswa. Jadi apa yang kita sepakati nanti itu adalah yang kita terapkan dalam di dalam kelas yang kita terapkan, baik itu wali kelas atau guru mata pelajaran. Kemudian ini kontrol guru, memang kita sebagai seorang guru ya harus betul-betul berperan. Kita sebagai guru harus berperan untuk bagaimana mengontrol guru dengan sesuai dengan kondisi yang apa yang ada dalam kelas kita. Kemudian bagaimana menyelesaikan kasus yang di dalamnya terdapat di situ ada segitiga restitusi. Jadi ini segitiga betul-betul perlu juga diterapkan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi pada siswa sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Salam sejahtera buat guru hebat di seluruh Nusantara. Saya Syarifuddin SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Papalang sekaligus sebagai guru PKN menanggapi pemaparan yang telah dilakukan oleh Saudari NIMADE Dina Dwi Sastrawati SPD selaku calon guru penggerak Kabupaten Mamuju yang berjudul Budaya Positif, yang di dalamnya memuat keyakinan kelas, kontrol guru, dan segitiga restitusi. Menurut penilaian saya, apa yang telah dipaparkan oleh beliau itu sangat bagus, sangat menginspiratif bagi setiap guru, karena budaya-budaya positif itu perlu ditumbuh kembangkan di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, karena itu sangat sesuai dengan nilai-nilai dari kurikulum Merdeka Belajar, sehingga apa yang beliau sampaikan itu dapat menjadi contoh bagi setiap guru di dalam melaksanakan pembelajaran, terutama di dalam menumbuhkan budaya-budaya positif yang akan mengarah kepada perkembangan dan kebaikan di setiap kelas yang di dalamnya diselenggarakan proses belajar mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kalsum dari SMP Negeri 2 Papalang akan memberikan testimoni aksi nyata budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Ibu Nimba Dedina di sekolah kami, yaitu SMP Negeri 2 Papalang, yang mana apa yang telah beliau paparkan dan yang beliau lakukan sudah sangat bagus dan sangat menginspirasi bagi kami rekan-rekannya yang ada di SMP Negeri 2 Papalang. Oleh karena itu, kami pun akan menerapkan apa yang telah diterapkan oleh beliau, yaitu terutama keyakinan kelas dan budaya-budaya positif lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar.